dan saya gunakan ini biar saya lihat kalian sebentar. Materinya juga sudah saya upload ya di sana. Jadi sekarang kita membahas air tanah ya. Detailnya nanti ada 3 mata kuliah ya. Yang pertama hidrogeologi, kedua eksplorasi air tanah ya. Kemudian ya, jadi sebelumnya saya menggunakan Keller, bukunya tahun 2020, tapi sekarang kita banyak menggunakan Bell ya, bukunya Bell tentang air tanah dan suplai. Oke, nah ini masih proses. Oke, nah jadi silahkan saja kalau kalian memang memiliki buku lain ya, buku lain juga silahkan. Oke, sebelum mulai ya, biar saya nggak ngobrol sendiri, saya ngobrol kalian di sana. Saya kemarin mengajar di meteorologi ITB, ternyata dalam proses pembelajarannya agak berubah ya, biasanya dosen menerangkan tidak. Tapi topik pertama, ini nanti akan saya gunakan juga untuk kuliah berikutnya. Kita diskusi dulu nih, sampai, makanya kenapa kita usahakan on time ya. Sekarang 11.40, kita diskusi 15 menitan lah ya. Yang pertama, saya punya pertanyaan ini, pertanyaan dasar semua, nanti setiap kuliah akan seperti ini. Apa yang kalian tahu tentang air tanah? Oke, siapa yang mau jawab? Apa yang kalian tahu tentang air tanah? Silahkan raise hand. Apa yang kalian tahu tentang air tanah? Yo, raise hand. Siapa yang mau raise hand? Ini sekian banyak. Ini apa orang yang nggak ada nih? Apa yang kalian tahu? Nova, apa Nova? Nova yang paling dekat aja di sebelah saya. Oke, Nova, ya. Masih mute, no? Ini kan nggak saya izinkan, ya. Baik Pak, sebelumnya terima kasih Pak. Kalau menurut pemahaman saya, air tanah itu air, sebenarnya air yang berasal bisa jadi dari hujan, terus tuh jatuh terpresipitasi di tanah gitu Pak, terus terendapkan di bawah tanah, kayak tersimpan gitu Pak, di celah ada kayak kars gitu Pak. Jadi air tanah adalah air yang ada di dalam tanah melalui proses hidrologi dan seterusnya gitu ya. Iya Pak. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke. Ya, Rio. Jawab Pak. Ya, silakan. Air tanah itu menurut saya itu Pak bentuk aliran air hujan Pak. Yang pertama itu dari hujan terus mengalir di bawah permukaan tanah Pak, jatuh ke tanah, habis itu mengalir di bawah permukaan tanah akibat gaya gravitasi bumi, struktur pelapisan geologi, dan beda potensi kelembapan tanah Pak. Terima kasih Pak. Oke, ya. Jadi kalau kita kan sekarang kita bicara mengenai kondisi air tanah dan suplainya ya. Oke, jadi tadi kita sudah mulai dari penjelasan mengenai air yang masuk ke dalam tanah kan kira-kira begitu. Dan satu-satunya sumber air tanah adalah hujan kan. Oke ya, semua sepakat ya, air tanah itu adalah sumbernya itu adalah hujan. Jadi hujan itu adalah anugerah gitu ya, anugerah yang luar biasa ya, yang bisa kita rasakan selama memang kita bisa manage dengan baik ya.
Oke, itu by definisi kira-kira ya sudah seperti itu ya. Nah, sekarang kalau kita bicara kondisi air tanah, saya tanya siapa yang di rumahnya menggunakan air tanah? Oh, air tanahnya gimana sih? Oke. Kalau mungkin agak susah jawabnya ya. Sekarang siapa yang di rumahnya menggunakan sumur? Siapa yang di rumahnya ada sumur gitu? Biasanya orang-orang di Cilaberanti, di kilometer 5 itu ada. Siapa yang tinggal di situ? Atau siapa yang, kalau saya balik, siapa yang rumahnya tidak menggunakan PDAM? Ini nggak ada yang mau ngaku. Oke, Ernesta, ya. Ini menggunakan PDAM atau sumur? Gunakan sumur, Pak. Oke. Sumur, Pak. Sumur ya. Nah, kalau saya tanya lagi, sumur itu kalau hujan dengan kemarau, mana lebih banyak airnya? Siapa yang punya? Ernest ya, Ernest. Kalau hujan itu airnya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak, Pak. Nah, lebih banyak ya. Artinya apa? Ada pengaruh kan? Ada pengaruh hujan ya. Ketika hujan turun, air tanah itu cepat dengan naik. Ketika itu terjadi, maka kalau disebut dekat ada katakanlah septic tank, maka di sini disebut dengan bahwa air tanah ya yang masuk ke dalam tanah nanti tersimpan di dalam tanah tersebut, dia memiliki kerentanan terhadap polusi ya. Contohnya tadi, jadi hujan datang, air tanah naik ya. Artinya ada materi yang datang ya, itu bisa menyebabkan rentan ya. Definisi rentan itu suatu kondisi di mana perubahan di sekitar sumur, kalau kita bicara katakanlah yang paling mudah kan ketika kita bicara air tanah untuk air minum, maka kita menggunakan sumur. Air tanah untuk air minum menggunakan sumur. Jadi ketika kita bicara geologi teknik, ya, geologi teknik kan bicara mengenai aspek geologinya. Kemudian kita bicara mengenai aspek perencanaan kota, aspek pengembangan wilayah, aspek kestabilan lereng, aspek kebencanaan. Nanti kalau kita bicara di pertambangan ya, aspek penambangan itu juga pasti akan ada air tanahnya. Dan dalam proses geologi tersebut ya, dalam proses geologi teknik, air itu bisa berfungsi sebagai dua. Satu, air sebagai ancaman ya, karena kejadian longsor misalkan itu karena air yang berlebihan di dalam tanah. Tetapi yang kita bicarakan hari ini itu groundwater condition and supply. Jadi kita memandang air tanah sebagai sumber air. Oke, jelas ya. Hari ini kita mendiskusikan air tanah sebagai sumber air. Oke. Dan cara menggunakannya salah satunya adalah menggunakan sumur. Baik sumur dangkal ataupun sumur dalam. Ya. Sumur dalam itu yang pakai pompa, nggak ada sumurnya tapi ada pipa yang dimasukkan ke dalam tanah. Ya. Oke, ya. Jadi tadi Ernest menyebutkan bahwa pada saat hujan ya air tanahnya naik dengan cepat ya. Pada saat kemarau dia juga akan turun. Artinya apa? Seluruh kejadian yang ada di permukaan tanah ya itu akan mempengaruhi kualitas air tanahnya. Nah, oleh karena itu ya kita memahami ini jadi kita sebut dengan proses ya. Prosesnya ya. Jadi kita akan membayangkan melihat bahwa ketika hujan air tanahnya naik. Pertanyaannya kenapa dia naik kan itu? Dari mana sumbernya gitu kan? Gitu. Sumber air tanah selalu adalah air hujan. Air hujan. Apakah dia hujan di dekat rumah Anda, kemudian sungainya naik, atau dia masuk dulu ke dalam sungai, baru masuk ke dalam air tanah. Oke, ya. Jadi ketika kita paham tadi, saya memberikan kenapa saya membawa kalian untuk memahami proses yang pertama bahwa air tanah masuk, air hujan masuk, air tanah naik. Karena kita akan bicara manajemen and protection. Artinya apa? Jangan sampai air hujan tadi yang masuk ke dalam sumur kita membawa zat pencemar, kira-kira itu ya. Jadi kalau rumah kita misalkan dekat dengan TPA misalkan tempat pembuangan akhir sampah,
maka itu ada kemungkinan karena hujan tadi masuk ke dalam tanah, ya, yang disebut dengan presipitasi atau hujan, masuk ke dalam tanah tersebut itu melalui proses infiltrasi. Jadi air dari permukaan masuk ke dalam tanah, kemudian dia akan mengalir, ya, mengalir. Jadi ini ada nama zona tadi itu, ya. Ada zona pados zone itu adalah naiknya muka air tanah itu karena ada saturasi. Jadi jenuh dulu, masuk jenuh baru kemudian naik, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat, ya, karena kita ada bicara pados zone itu, jadi pados zone itu sangat, kita bicara aspek geologi. Kalau air tanah tersebut di daerah yang berawa, kita tahu bahwa rawa banyak mengandung besi, ya, maka airnya cenderung menjadi asam. Jadi zona pados itu kualitas air tanah dangkal, terutama air tanah dangkal, nanti kita akan jelaskan lagi, itu dipengaruhi oleh kondisi litologinya. Jadi hujan, air tanah masuk ke zona pados, kemudian dia mengalir sebagai permukaan. Oke. Nah, kita sekarang berada di bawah tanah. Kita mau, itu ada air. Ya. Itulah yang kemudian kita sebut dengan subsurface monitoring. Jadi kita melihat seberapa banyak air yang diambil. Ya. Karena apa? Ketika airnya diambil, ya, nanti dalam konsep geologi teknik, di dalam satu massa tanah itu ada air, ada udara, ada massa padat. Itu dalam posisi timbang. Ya, dalam posisi timbang. Jadi rongga-rongga tanah itu diisi oleh air. Pada saat air tanahnya diambil, maka rongga tanah menjadi kosong. Nah, pada saat kosong tersebut terjadi hujan, terisi kembali. Ya, diambil lagi hujan, terisi kembali. Kira-kira begitu. Oke, jadi kita bayangkan, kita dalam satu konsep sekarang, di dalam satu massa tanah, katakanlah 1 meter persegi tanah, ya, atau dalam satu kotak tanah, itu isinya adalah butiran tanah, atau nanti kita bicara batuan, butiran tanah, air, dan udara. Oke, itu yang kita bawa sekarang. Jadi dalam satu konsep tanah itu ada air, yang paling banyak kan tentu saja butirannya, ya. Ada butiran tanah, ada air, ada udara. Dan yang kita ambil sekarang itu adalah air yang ada di dalam tanah, makanya disebut sebagai air tanah. Oke, nah ini kan prosesnya, ya. Ini prosesnya, ya. Jadi ini kita bicara bagaimana kita menerjemahkan. Itu hujan, proses masuknya air ke dalam tanah itu kita sebut dengan infiltrasi. Ya. Nah, kalau kita melihat air di sumur, maka yang kita lihat itu adalah water table atau muka air tanah. Ya. Jadi water table itu karena saya misalkan ngasih tugas, ya, tiba-tiba kalian suruh membuat resume paper. Ada yang menulis air meja, ya. Karena itu terjemahan dari water table. Padahal ya kalian harus paham bahwa itu bukan water table ini bukan diterjemahkan sebagai air meja, ya. Water kan air, table meja. Jadi meja air bukan. Tapi adalah muka air tanah, permukaan air tanah, di mana menjadi batas antara yang jenuh air. Jenuh air itu artinya apa? Tadi saya jelaskan bahwa di dalam tanah, ada air, ada udara. Jadi yang disebut dengan saturated itu hanya 2 materialnya, air dan tanah. Tapi kalau yang di atas saturated, itu ada air, ada tanah, ada udara. Itu bedanya, ya. Ya, itu. Nah, proses hujan itu sendiri tadi menggantikan posisi udara dengan air, ya. Jadi itu yang disebut proses infiltrasi, masuknya air ke dalam tanah. Nah, batas tersebut tidak dalam satu garis lurus, ya, bahwa batas antara jenuh dan tak jenuh garis itu tidak, tetapi ada yang disebut dengan capillary ring. Karena apa? Tadi bentuk tanah bukan bulat-bulat, ya, bulat-bulat ya, digambarkan seperti itu. Batasnya itu tentu saja tidak lurus, ya. Tetapi ya kalau kalian bicara hukum capillarity, bisa di fisika, belajar fisika, itu adalah yang disebut dengan capillary ring. Artinya batasnya itu ada zona yang disebut batas, jadi basah, ya, basah sedikit, tidak basah sepenuhnya. Ini, ya, jadi dalam air tanah itu ada kelembaban tanah, tadi Rio menyebutkan itu, kelembaban, ya, karena begitu infiltrasi, ya, makanya ketika yang paling kalian rasakan itu, kalau hujan pertama kali di musim kemarau, ada hujan, maka tercium bau tanah, kan.
Nah, bau itu dari mana? Dari keluarnya udara dalam tanah. Bayang, paham kan? Tadinya ada udara dalam tanah, airnya masuk, maka masuknya air ke dalam tanah infiltrasi tersebut mengakibatkan udara di dalam tanah keluar. Udara dalam keluar itu kita mencium bau hujan pertama kali, ya. Itu juga salah satu misalkan ketika COVID sekarang, kalau hujan tidak mencium bau tanah, nah itu hati-hati, jangan-jangan itu hilangnya penciuman, salah satu indikator COVID-19 ya kira gitu ya. Oke. Ya. Nah, dari gambaran tersebut maka kemudian air tanah itu definisikan beberapa hal ya. Yang pertama unconfined aquifer atau air tanah tidak tertekan. Confined itu tertekan. Kenapa disebut tertekan? Karena ada batas ya antara udara bebas, ada kayak gambarnya, lupa. Kayak nggak ada. Antara udara bebas dengan airnya di bawahnya ya. Jadi kalau air sumur itu disebut dengan unconfined aquifer karena kita tidak ada lapisan akuitat ya. Akuitat itu adalah lapisan yang tidak bisa meloloskan air ya. Di akuitat tidak bisa meloloskan air ya. Jadi misalkan batu lempung itu selalu dibilang sebagai akuitat ya. Jadi ada aquifer, ada akuitat ya, ataupun aquiclad ya. Jadi inilah yang menjadikan akuitat ini satu lapisan yang tidak bisa. Jadi kalau dari atas, kalau dari gambar ini air masuk itu begitu tidak bisa lewat ke bawah, maka akuitat. Nah, air yang ada di bawahnya disebut dengan confined aquifer. Dari mana sumbernya? Tentu saja akan dari tempat lain ya. Karena kalau kalian membayangkan itu seperti kue lapis ya. Kue lapis yang panjang kalian miringkan, di situ adalah katakanlah lapisan pertama itu berwarna merah, itu adalah unconfined aquifer. Ada lapisan kedua berwarna hijau, itu yang membatasi antara yang di atas ya, unconfined. Yang hijau ini tidak bisa menurunkan air. Mau ada air di bawahnya yang berwarna kuning ya. Maka batas tadi itu dari mana? Kalau kalian bayang kue lapis kan panjang tuh. Tentu dari tempat lain, bukan dari atasnya, tapi dari tempat lain, dari samping. Nanti di kuliah hidrologi kita bicara mengenai vertikal sama horizontal, aliran vertikal sama aliran horizontal. Nah, dari definisi itu kita membedakan antara confined dan unconfined aquifer. Terus tiba-tiba ada air yang keluar ya di tempat itu disebut dengan artesian aquifer. Jadi dulu di Bandung, kalau ke stasiun Bandung itu air tanahnya keluar sendiri. Jadi kalau kita bayangkan si kue lapis tadi kita miringkan, kemudian kita tusuk kita itu sampai kepada lapisan yang ada aquifernya tadi. Ingat di posisi di teori air itu kan selalu datar. Sementara posisinya miring, maka airnya akan keluar. Karena apa? Posisi muka airnya ya itu adanya tinggi sumber airnya. Jadi begitu kita ambil pasti dia akan keluar dengan sendirinya. Rasanya ada beberapa gambar di lihat. Oke. Nah, dalam konsep air tanah ada pengisian, ada pengambilan. Ya. Jadi hujan tadi itu proses mengisi air tanah. Ketika Arnes mau menggunakan air tanahnya, tentu dia akan dipompa. Nah, proses memompa air itu sebagai discharge. Jadi discharge pengisian, discharge pengambilan. Kira-kira gitu ya. Nah, kesetimbangan antara pengisian dan pengambilan itu yang disebut nanti dengan water balance ya, atau yang disebut dengan steady state. Ketika jumlah yang masuk sama dengan yang keluar itu disebut steady state. Oke ya. Jadi air yang masuk itu ya masuk. Jadi air masuk ke dalam tanah itu pengisian air tanah. Air yang kita ambil sebagai discharge-nya tadi. Oke. Nah, dalam ini juga kita bisa lihat bahwa kita nggak ada hujan kira-kira misalnya kita nggak ada hujan tapi sumur kita tiba-tiba naik ya. Nah, karena apa? Karena ternyata rumah kita dekat dengan sungai meskipun tempat kita tidak hujan tetapi di hulunya hujan muka air sungai naik ya maka air tanah terisi dari sungai itu disebut dengan effluent stream. Jadi air sumur kita dipengaruhi oleh air yang ada di sekitarnya. Jadi kalau air sungai naik, ini yang kita sebut sebagai tadi unconfined ya, karena
setiap proses yang terjadi di dekat kita, di dekat sumur kita, di dekat sumber air kita, itu akan berpengaruh. Dekat sungai, ketika tersebut ada hujan, air sungai naik, sumur kita naik, maka disebut dengan effluent stream. Artinya, air sungai mengisi kepada air tanah. Kira-kira itu. Oke. Nah, ini prosesnya tadi ya. Jadi perennial stream effluent ya. Jadi air tanah masuk, ini lebih detail lagi ya ke dalam perakaran dan seterusnya. Makanya kemudian yang selalu dijaga adalah base flow ya, atau aliran dasar ini. Ya, karena apa? Kita bisa lihat begitu hujan air masuk ke dalam tanah, ini kalian saya rasa sudah sejak SD, dengan menanam pohon maka kita bisa menahan laju erosi dan juga mempertahankan ketersediaan air tanah. Ini dasar seperti ini. Oke. Nah, ini yang kemudian ya membedakan antara ketika tanahnya tipis, ya tanahnya tipis, ini batuan dasar, ini ada water table. Water table-nya ini tentu dia untuk mencapai lebih dangkal ini akan lebih sulit ya. Karena apa? Karena airnya lebih banyak menjadi runoff atau kalau dalam bahasa disebut air limpasan. Jadi ketika kita ingin mempertahankan muka air tanah, maka kita bisa memasukkan air ke dalam tanah. Itu yang disebut dengan sekarang banyak dibuat sumur resapan. Atau dalam bahasa yang sekarang sedang tren itu adalah rain water harvesting, memanen air. Memanen air itu adalah satu proses memasukkan air ke dalam tanah. Jadi beberapa yang bisa kita lakukan itu adalah memasukkan misalkan air dari talang hujan ya, dari talang air. Kita di rumah kita misalkan ada carport, akhirnya kita masukkan ke dalam tanah. Nah, itu bisa menaikkan muka air tanah ya. Jadi bisa menaikkan muka air tanah. Itu bisa digunakan ya. Jadi kita mau mendapatkan air tanah yang bersih. Oh, berarti di dalam begitu kita masukkan air ke dalam tanahnya, kita buat prinsip penyaringan air dalam tanah. Itu bisa. Ya. Itu bisa kita lakukan. Kira-kira itu. Jadi, yang disebut memanen air hujan yang sekarang, rain water harvesting itu adalah memasukkan air ke dalam tanah yang kemudian airnya kita gunakan. Bisa untuk, misalkan untuk menyiram tanaman, kira-kira gitu. Kita buat tangki di bawah tanah, kira-kira itu. Dan itu sekarang merupakan ketika terjadi perubahan iklim sekarang jadi isu global, itu akan sangat bermanfaat, kira-kira itu. Oke, nah, oke ya. Jadi tadi kita, saya tadi menyebutkan artesian aquifer, ya. Oke. Jadi kalau kita membayangkan artesian aquifer itu gambar yang di atas ya. Kita punya saluran air. Kalau biasanya kan misalnya karena sebetulnya Thermon itu merek ya. Nah, kita pasang Thermon di atasnya kira-kira kita. Nah, itu kan kalau kita pasang penampung air di atasnya, maka di rumah kita tinggi muka airnya akan sama dengan muka air yang ada di penampungan air kita. Nah, demikian juga yang disebut dengan artesian aquifer. Jadi muka air tanahnya itu ya itu sejajar ada di sini, kelihatan nggak ya? Ada gambar yang bawah ya, gambar yang bawah. Nah, ini tanpa dipompa pun akan keluar gitu kan. Tanpa dipompa pun akan keluar karena apa? Ya sama seperti kita punya. Jadi definisi artesian aquifer itu cara sederhana yang bisa kalian bayangkan adalah kalian punya penampung air, kalian punya pipa air di rumah, ya punya aquifer. Jadi aquifer itu kan sama dengan pipa air, ya aquifer sama dengan pipa air, tapi bentuknya bukan pipa. Ya. Filosofinya sama dengan pipa air, tapi bentuknya bukan pipa. Bentuknya itu adalah lapisan, ya bentuknya adalah lapisan seperti tadi kue lapis tadi itu, ya kue lapis tadi itu, ya gitu, panjang seperti itu. Maka ketika terjadi air masuk di dalam muka air di dalam penampung kita sama dengan rumah kita yang di lantai 1, maka airnya akan dengan sini keluar. Lantai 2 nggak nyampe, tetapi keluarnya kecil. Kenapa? Karena tekanan. Ya. Jadi yang disebut dengan artesian aquifer itu adalah air yang keluar dari dalam tanah, ya, karena
dari mana? Berasal dari confined aquifer. Ataupun kalau dari gambar ini kan semuanya confined aquifer, air tanah yang tertekan. Penekannya itu aquifer itu menjadi lapisan. Jadi kalau pipa kan bayangannya bulat ya. Tapi kalau di dalam konsep air tanah, pipa itu adalah pembatas saja. Pembatas antara air yang ada di luar dengan air yang ada dalam pipa. Kira-kira gitu. Yang dulu tadi air yang di atasnya dengan air dalam pipa. Oke, nah itu kebayang nggak? Kalau saya tanya apa itu artesian aquifer atau sumur artesis? Kita sering mendengar sumur artesis, begitu dibor tiba-tiba keluar. Kira-kira itu. Kemarin misalkan ada lumpur ya, lumpur itu akibat pressure di bawah, ada tekanan di bawah. Tekanan di bawah, maka dia begitu kita kasih lubang dia akan keluar. Oke ya, kita disebut dengan artesian aquifer. Jadi kalau membayangkan artesian aquifer itu kita punya penampung air, kita mengalirkan lewat pipa, kita keluar. Nah, mengalirkannya ini melalui yang disebut dengan aquifer tadi itu. Kemudian ada lagi yang disebut spring, mata air. Oke, siapa yang pernah lihat mata air? Jangan air mata, jangan kebalik. Siapa yang kalau air mata nggak usah jauh-jauh ya, dimarahin aja pasti keluar air matanya. Siapa yang pernah lihat mata air? Kalian sudah ke lapangan belum ya? Belum ya? Saya pernah, Pak. Hah? Siapa? Tunjuk tangan dulu, karena kalau tunjuk tangan muncul di sini kan namanya panjang sampai sana. Oh, Izul ya. Siapa? Gimana Zul? Di mana mata airnya? Lihat di ini, Pak. Di gunung. Ya di gunungnya di mana? Dia itu kayak ada tempat untuk ngambil air gitu di jalur pendakiannya, Pak. Jadi ada mata airnya. Oh, ya sebut aja gunung mana? Gunung Dempo, gunung. Iya, Pak, Gunung Dempo. Oh, di Gunung Dempo. Oke. Nah, sekarang saya tanya, kenapa bisa keluar ada mata air? Kenapa ada mata air kira-kira itu ya? Oke. Jadi kita bayangkan lagi bahwa ada pipa ya. Jadi pipa kan ditanam tuh, kemudian tiba-tiba kena cangkul keluar, sama sebetulnya. Tapi si pipa tersebut adalah aquifer. Di aquifer itu sendiri dia bisa keluar ketika dia perbedaan lapisan. Nah, perbedaan lapisannya sendiri bisa terjadi karena memang dari proses pengendapannya sendiri atau akibat proses geologi. Misalnya kalau ada struktur geologi, si aquifernya keluar, ya. Ya, ada patahan mendatar misalkan. Ini kan lapisan A ya, lapisan. Kalian lihat ke saya ke bawah bisa ya. Lapisan A nih, ya, lapisan A. Kemudian lapisan A tersebut terpotong. Nah, lapisan A harus aquifer, maka dia akan keluar. Itulah yang menyebabkan adanya keluarnya mata air. Jadi di dalam geologi ketika ada mata air, nah kita udah berpikir nih, dia bisa terjadi proses alami ya, karena memang proses pengendapannya. Atau mata air ini akibat adanya proses struktur geologi, akibat misalkan adanya patahan, akibat adanya patahan dari sesar. Bisa sesar turun, sesar naik, sesar mendatar bisa juga, tapi sangat-sangat jarang kira-kira gitu. Oke. Nah, jadi yang disampaikan oleh Izul tadi, ini spring kelihatan kan? Ya. Ini kan dia mau naik gunung nih, naik gunung ini gunungnya kan? Ya, ini gunung di atasnya ya. Nah, ini kan ya, ini ada yang disebut dengan pet water ya. Ya, karena dia masuk meresap ya. Kalau dia ke dalam besar ini, tapi dia ada lapisan akuitat ya. Jadi kalau kita bicara produk gunung api kan gunung api meletus. Wah, gunung Dempo tuh meletus. Itu kan yang keluar bisa material padat, material besar, material kecil, sampai nanti material paling halus. Kan letusannya nggak sekali dua kali letusan. Letusan pertama besar, kemudian material besar. Material halus tadi terkumpul, termampatkan, jadi padat. Ya, katakanlah kalau di dalam gunung api kan ada bom, ada lapili, ada tuff, ada awan, ya awan seperti di awan. Abu, nah si abu tadi kan sangat halus. Letusan pertama, abu tersebut tertekan, jadilah aquicline, lapisan yang kedap air tadi. Begitu terjadi lapisan kedap air, hujan turun, maka dia kan tidak masuk ke dalam water table, kelihatan ya, water table ya.
tetapi dia keluar sebagai mata air. Jadi ini yang disebut dengan proses alami, ya. Artinya ini kan nggak ada pengaruh struktur geologi, ya, nggak ada struktur geologi, tetapi lebih karena proses letusannya itu tadi, ya. Oke, ya. Proses letusannya, ya, yang mengakibatkan adanya terbentuknya akuiklat. Akibat akuiklat hujan turun, maka terkeluarlah menjadi mata air. Oke, ya. Oke, nah sekarang bagaimana air itu bergerak? Kenapa sih air tanah bisa bergerak? Tadi siapa namanya? Siapa tadi yang menjawab itu menyebabkan adanya gravitasi, betul, ya. Makanya kemudian dalam penggambaran air tanah itu selalu mengikuti, kalau kalian lihat ya, tata air tanah mengikuti bentuk permukaan, ya. Oke, ya. Bentuk water table itu mengikuti garis permukaan ini, dan dia mengalir karena menggunakan gravitasi. Jadi air itu sebetulnya masuk ke dalam tanah dulu, baru kemudian mengalir. Nah, proses mengalirnya ini kan mengikuti permukaan bumi, permukaan yang di atasnya. Oke, ya. Jadi ini ada jarak, ini H-nya, ya, ketinggian dari KPT terhadap water table, dan kemudian arah aliran air tanah. Jadi arah air tanah dangkal ataupun unconfined aquifer itu cenderung mengikuti bentuk permukaan bumi. Tapi kalau air tanah dalam itu tidak mempengaruhi. Dia bukan mengenai bentuk permukaannya, tapi mengikuti lapisannya. Jadi kalau kita kembali ke gambar yang ini, ya, gambar yang ini, kalau air tanah permukaan, air unconfined aquifer, dia mengikuti permukaannya. Ya, seperti ini. Tapi kalau air tanah dalam, dia tidak mengikuti permukaan, tapi mengikuti lapisan pembawa airnya, mengikuti bentuk aquifernya. Oke. Nah, cara menjelaskannya, ya, cara menjelaskan air tanah tersebut, ya, kenapa dia bergerak, ya, ya, itu karena gravitasi, dan diukurnya biasanya hydraulic head, ya, hydraulical. Artinya apa? Kalau kita bayangkan kalau bentuknya datar, air tidak mengalir, tapi kalau kita miringkan, air menjadi mengalir. Nah, proses mengalirnya ini sendiri itu merupakan proses aliran air tanah. Sebentar, saya lupa. Oke, ya. Jadi hydraulic head itu adalah beda tinggi. Sebentar, saya ada yang lupa. Oke, ya. Apa itu hydraulic head, ya? Jadi yang kita bayangkan, ya, kalau ada beda tinggi, ya. Beda tinggi itu bukit lah, ya. Bukit, ya. Kalau kita bukit kan atas sama bawah, ya. Nah, makanya definisi hydraulic head itu perbedaan antara muka air di bawah dengan muka air yang di atas. Nah, semakin tinggi hydraulic head-nya, maka aliran akan semakin deras. Itu kalian sudah pasti paham lah, ya, karena gravitasi lah yang menyebabkan percepatan, ya. Dan yang pertama, yang kedua pressure, tekanan. Jadi yang menyebabkan air mengalir itu selain tadi gradien, juga tekanan. Apa yang menyebabkan tekanan? Ya, tentu saja banyak, ya. Jadi tadi hujan sendiri begitu turun kan dia mengakibatkan tekanan. Air sendiri ada disebut dengan water hydraulic, ya. Begitu air masuk, maka dia akan mengalir, kira-kira begitu. Oke, nah ini adalah cara menggambarkan. Jadi konsep dasar di dalam aliran air tanah itu, ya, merupakan perbandingan antara tinggi terhadap jarak. Jadi semakin besar perbandingannya, semakin besar itu berarti angka tingginya semakin besar, kan? Oke, semakin besar angka perbandingannya, semakin besar hydraulic gradiennya, maka aliran air tanah akan semakin besar. Nah, apa yang menyebabkannya?
material sendiri sekarang. Jadi selain tadi kemiringan, juga kita bicara material dalam negeri. Tadi saya sebutkan bahwa di dalam tanah itu ada air, ada ada air, ada butiran tanah, ada udara, ada air. Nah, sekarang ini kita mengkuantifikasi, menjelaskan perbandingan. Nah, ini kan perbandingan antara butir tanah dengan butir air. Disebut dengan porosity. Jadi porosity ataupun porositas, saya kira Bu Awi sudah menjelaskan, itu fraksi antara ya, perbandingan antara ruang di dalam tanah ataupun batuan. Nah, sementara permeability, ada porosity, ada permeability. Permeability adalah ukuran material yang bisa melalukan air tadi. Jadi semakin permeable, semakin banyak air yang dialirkan. Kira-kira begitu. Apakah dia semakin porus? Belum tentu juga. Karena porosity adalah perbandingan ruangnya, ruang di dalam rongga tanah tadi. Tapi kalau permeability sudah ada airnya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan istilah hydraulic conductivity, yaitu kemampuan material untuk membawa air. Gitu. Nah, ini adalah bagaimana kita menentukan arah aliran air tanah. Ya. Jadi kalau kalian biasa buat kontur, kalau sekarang kita ukur dari muka air sumurnya. Ya. Jadi di sini ada 3 sumur, kita ukur ya, ini ya, kalkulat tinggi muka airnya, kemudian interpolasikan, maka kita akan memiliki garis aliran air tanah. Kira-kira itu. Ini nanti di hidrogeologi ada praktikumnya, praktikum membuat peta aliran air tanah. Oke. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan pond depression? Jadi kalau kalian mengambil air tanah itu kan muka airnya datar seperti ini. Kemudian kita ambil airnya, mudahan mungkin kalau Agnes bisa melihat ya, kalau dipompa airnya akan turun. Tapi kemudian itu digambarkan, ya, itu yang digambarkan disebut dengan depresi konus. Ya. Jadi gambar ini, ya, air tanah itu kan kalau diambil pasti dia akan diisi, karena tadi filosofinya adalah air, udara dan tanah. Begitu airnya diambil, maka air yang ada di sampingnya akan mengisi, air mengisi, tetapi tentu saja tidak terisi. Itu disebut dengan pond depression. Oke. Nah, di geologi teknik kita mempelajari primary dan secondary. Jadi pertama kali proses pengendapan terjadi, maka kita mendapatkan butiran tadi ya, butiran-butiran tadi ya, atau disebut dengan porositas primer. Tetapi porositas yang terbentuk akibat rekahan, akibat patahan, akibat kapasitasnya ada misalkan pada salfit stalagmit, maka itu kita sebut sebagai secondary ya. Jadi ada porositas primer, ada porositas sekunder. Proses pengendapan tadi yang contohnya di gunung tadi itu adalah proses primer ya. Oke. Ya. Ini adalah definisi-definisi yang digunakan. Jadi nanti berapa sih kalau kita bicara berapa sih spesifik yield? Semakin besar spesifik yield, semakin besar pula kapasitas air tanah yang kita miliki ya. Gitu. Oke. Ya. Ini nanti kita bahas detailnya di kuliah air tanah, kita bahas juga nanti ini. Oke. Nah, ini contohnya ya. Oke. Dari angka ini menurut kalian ya, mana yang sebentar. Oke, silakan diskusikan mana yang lebih banyak membawa air di antara material yang ada ya. Dan mengapa? Silakan diskusikan dulu.
Oke, siapa yang mau jawab? Mana yang lebih banyak membawa air? Menurut Azizah atau Ratu? Tadi kita gunakan definisi hydraulic conductivity ya. Mana yang lebih banyak membawa air? Oke. Siapa yang bisa jawab? Mana yang lebih banyak membawa air? Oke. Nah, oke, Rio. Ya, Rio, silakan. Jawab Pak. Ya, Yang gravel tadi Pak, menurut saya Pak. gravel yang banyak membawa air. Kenapa? Karena dilihat dari porositasnya yang 25%, terus sama hydraulic conductivity-nya dia angkanya lebih besar Pak. Walaupun yang clay ini porositasnya lebih besar persennya, tapi yang gravel ini hydraulic conductivity-nya besar Pak. Menurut saya gitu. Iya, betul, persis sekali, betul. Ya, jadi jawaban Rio betul. Jawaban Rio udah betul ya. Oke. Nah, ini penjelasan detailnya. Ini penjelasan detailnya. Jadi meskipun porositasnya besar ya, tetapi karena kemampuan dia melakukan airnya kecil ya, maka kemudian clay itu bukan sebagai aquifer yang baik. Jadi aquifer yang baik tadi itu adalah aquifer yang memiliki nilai konduktivitas lebih besar. Ya, betul ya. Dan itu beberapa buku nanti di kajian air tanah itu cukup banyak ya, menjelaskan tentang lebih detail lagi. Oke. Nah, sekarang kita bicara air tanah tadi ya. Jadi ketika kita bicara bahwa tadi kita ingat bahwa semakin besar gradien hidrolik, semakin besar pula airannya. Artinya apa? Untuk mencari air tanah yang paling banyak, itu tentu pada garis yang gradien hidroliknya paling besar. Dan itu yang kita buat dengan garis-garis ekuipotensial lain, yang itu digambarkan dalam bentuk flow net ataupun aliran air tanah. Nah, ini kira-kira ya. Jadi ini gambarannya, ini ada petar, ada granit ya, air masuk ini ke dalam sumur ya. Dan sumber air ke dalam sumur tadi itu dari kontur-kontur yang ada ini. Ya, jadi kita buat sama lah, buat kontur, tapi nanti kita belajari di hidrogeologi ya. Oke. Nah ini sumber air tanahnya ya. Jadi bagaimana kalau air di granit itu berbeda dengan air di pasir, berbeda dengan air di aluvium, berbeda air di lempung tadi kayak. Nah, ini adalah yang biru itu ada garis-garis sungai ya. Jadi dari sini nanti kita memang yang selama terjadi bahwa muka air tanah unconfined aquifer yang muka air tanah bebas itu dipengaruhi dengan aliran air sungai ya. Jadi gambar-gambar ini kan ini sungai utama ya, sungai utamanya ngalirnya ke sana gitu ya. Ini ke arah sini, ini ada sungai, ini ada garis-garis kontur air tanahnya. Oke, ini yang lebih detailnya ya, lebih detailnya. Jadi kalau nanti si air sumurnya tersebut dipompa, diambil ya, ini diambil tadi, maka yang merah ini adalah perubahan garis air tanah. Ya. Jadi ketika dipompa, maka itu ada kondepresi. Kita bayangkan tadi air tanah itu sama, air itu karena gravitasi selalu menuju ke titik yang lebih rendah. Begitu dipompa, maka posisi sumur tersebut menjadikan
kondisi air tanahnya lebih rendah dibandingkan dari daerah sekitarnya. Ya, jadi sekali lagi, ketika dipompa maka terjadi perubahan ketinggian muka air tanah. Ya, nah ketika itu terjadi perubahan ketinggian muka air tanah, maka semua air itu mengalir menuju titik tersebut. Itu yang kita sebut sebagai pond depression. Oke, nah ini adalah percobaan Darcy. Ya. Jadi di air tanah itu memang sangat terkenal dengan hukum Darcy. Ini tadi yang kita bayangkan, ini penampungan air, ini kita tanah yang diisi oleh pasir, ya, oleh pasir. Jadi muka air HA ini kan sebetulnya kenapa dia tidak setinggi reservoir, karena kan tentu saja dia meresap di bawahnya. Di sini kemudian ada HB, ya. Begitu kalau pertama kali kita masukkan, ini kerannya kita tutup, maka HA akan sama dengan HB. Tapi begitu kerannya dibuka, maka akan terjadi beda tinggi antara HA dengan HB. Nah, perbedaan HA dengan HB disebut dengan DH. Ya. DH, dan ini adalah L tadi. Semakin tinggi DH-nya, maka semakin cepat airannya. Tetapi di sini kita membedakan adanya yang faktor pengontrol berikutnya adalah porositas. Jadi kita bicara porositas itu adalah yang ini, ya, yang di bawah ini. Meskipun beda tinggi, tetapi dia tidak porus, maka dia tidak bisa juga mengalir. Kira-kira begitu. Tadi Dio sudah menyebutkan bahwa kalau clay porositasnya tinggi, tetapi permeabilitasnya rendah. Kira-kira itu. Oke, ini rumusnya. Q sama dengan K kali A. Saya tidak akan detailkan dulu, karena nanti kita akan banyak bahas perhitungan-perhitungan ini di dalam mata kuliah hidrogeologi. Oke. Nah, sekarang kita mendiskusikan ini. Dan sekarang kita bicara pandangan Anda tentang gambar ini. Kalau saya kasih gambar ini, apa yang bisa Anda jelaskan? Silahkan dibaca dulu. Ya, groundwater overdraft. Ada yang bisa menjelaskan dari tiga gambar ini? Ada tiga gambar. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Siapa yang mencoba? Gambar 1, apa kira-kira? Apa yang akan Anda jelaskan dari gambar 1? Apa yang akan Anda jelaskan dari gambar 1? Oke. Apa yang akan Anda jelaskan nomor 1? Siapa? Oke, Rio. Rio lagi nih. Rio aja yang kuliahkannya, yang lain pada nggak ada. Oke, Rio. Sampai nunggu yang lain. Izin jawab, Pak. Dari gambar pertama itu kan kondisi normal, Pak. Original water table-nya, Pak, itu ada air, ketersediaan air itu, Pak. Tempat airnya kan di situ misalnya. Terus pada gambar 2 itu dibuat lagi ada bangunan-bangunan, tambahan bangunan, terus menyebabkan menekan ke bawah permukaan gitu, Pak, pada berpengaruh pada tanah-tanahnya itu kan, Pak. Terus sehingga airnya ini kan air kan sifatnya mengikutin ruangnya, Pak. Jadi dia makin ke bawah, makin jauh ke bawah. Terus pada gambar ketiga ini
dibuat lagi bangunan seperti industri ini, jadi tekanannya makin besar Pak, makin ke bawah. Jadi seperti pada kalimat di gambar juga, jadi orang yang pemilik rumah ini makin banyak mengeluarkan biaya untuk mencari air lebih dalam, Bang. Lebih dalam, Pak. Ya, sekarang kalau saya bilang ceritanya dari water table. Dari water table. Itu kan ada tulisan original water table. Ya. Oke. Kita sekarang, saya kasih bantu clue-nya dulu ya. Oke. Jadi, karena kita bicara, kuliah kita bicara groundwater condition and supply. Jadi kita tentu cerita, pertama, siapa yang akan menggunakan air tanah. Di gambar pertama, yang menggunakan air tanah adalah rumah tangga. Itu ceritanya ya. Oke, jadi di situ ada rumah tangga, satu rumah tangga, dan kita lihat rumahnya satu lantai. Ya. Kalau rumahnya satu lantai, berarti kita bisa melakukan, ya kenapa Anissa mau menambahkan? Anissa udah open mic, silahkan. Maaf Pak, tadi kepencet Pak. Oke, ya. Jadi di situ ya ada satu rumah yang menggunakan air tanah. Ya. Nah di situ digambarkan bahwa akibat dari pengambilan air tanah pada rumah tersebut, maka muka air tanah turun, ya, yang disebut dengan pumping lower aqueous depression gitu ya, gitu. Oke, dia akan turun ya. Oke, jadi akibat dari pengambilan oleh rumah tersebut, muka tanah turun, tetapi muka air sungainya sebagai pengisi air tanah tidak turun secara drastis. Karena apa? Karena jumlah air, tadi kita bicara recharge dan discharge. Jumlah air yang diambil, yang di-discharge, itu masih sama dengan air yang masuk, kira-kira gitu kan? Oke ya, itu masih sama dengan air yang masuk ya. Nah, sekarang gambar yang kedua. Bagaimana penjelasannya seperti yang saya sampaikan tadi? Apa yang bertambah? Bangunan rumahnya, Pak. Oke, bangunan rumahnya. Yang dihitung bangunannya atau penggunanya? Gitu. Penggunanya juga, Pak. Penggunanya. Jadi gambar kedua ini sebetulnya ini kan untuk menjelaskan bahwa jumlah air yang diambil antara rumah satu dan rumah dua lebih banyak rumah dua gitu loh penjelasannya ya. Karena dia dua tingkat ya, dua lantai berarti kebutuhan air lebih besar. Oke. Ketika kebutuhan air lebih besar, maka muka air tanah akan turun lebih besar. Ya. Sehingga air sungai juga semakin turun. Ya kan begitu kan? Nah, kalau gambar yang ketiga, siapa yang mau menjelaskan? Gambar yang ketiga. Ya. Saya, Pak. Izin, Pak. Untuk gambar yang ketiga itu, Pak, itu ada diganti jadi bangunan seperti pabrik yang dimana pabrik itu membutuhkan air yang lebih banyak. Jadi muka air tanah itu jadi harus lebih turun gitu, lebih turun gitu. Ya, nah, betul. Jadi tadi siapa yang mau nambahkan? Satu lagi siapa tadi? Mungkin ada tambahan lain? Selain Adri tadi ada cewek siapa tadi? Mahasiswi.
Siapa tadi? Oke, ya. Jadi betul. Jadi karena si kebutuhan air. Jadi kalau kita bicara di air tanah ini antara ketersediaan dan kebutuhan. Ya. Gambar di atas, gambar ini menunjukkan bahwa ketersediaan tetap. Ya. Ketersediaan air tanah itu ya segitu-gitunya tersedianya. Tetapi kebutuhannya kemudian meningkat ya secara signifikan di tahun-tahun berikutnya. Dari sini artinya apa? Pada saat kita merencanakan kebutuhan air, ya, maka kita harus menghitung dulu ketersediaan. Nah, menurut kalian, kalau diambil berlebihan, apa yang terjadi? Kira-kira begitu. Itulah yang sekarang dikenal dengan subsiden, penurunan muka tanah. Di kota-kota besar, penurunan muka tanah itu sudah sangat berpengaruh, sudah sangat besar sekali. Ya. Jadi, salah satu penyebab penurunan muka tanah itu adalah pengambilan air tanah yang berlebihan. Nah, ini kan secara teori geologi tekniknya. Nanti di geoteknik ataupun mata kuliah di geomekanika kita akan mendetailkan lagi akibat hilangnya air, karena tadi kita bicara bahwa dalam satu mata jenis tanah terdiri atas air, udara, dan tanah sendiri. Airnya hilang, maka tinggal udara. Udaranya tadi kalau ditaruh beban di atasnya, maka akan terjadi pemanfaatan ya. Pemanfaatan sehingga kemudian tanah menjadi turun. Kita bayangkan seperti itu. Oke. Ya. Nah, kita akan memiliki seperti ini ya. Kita ada, apakah kita sudah punya ini? Kita sudah punya. Kita sudah punya peta hidrogeologi se-Indonesia. Ya. Kita sudah punya peta hidrogeologi se-Indonesia. Ya. Oke. Di mana sekarang kita coba lihat ya peta hidrogeologi yang ada di Indonesia. Kita coba buka peta hidrogeologi ya. Saya lupa alamat emailnya. Sebentar, ada satu website yang peta hidrogeologi ya. Cookies. Sebentar. Jadi bukan OneMap. Oke. Ya. Sumber-sumber data hidrogeologi itu sekarang sudah bisa kita lihat ya. Jadi ini adalah onemap.sdm.go.id. Di sini ada peta. Kalau kalian klik ke peta, maka kita akan dapat beberapa peta ketenagaan, peta EBT, peta geologi, minyak bumi, mineral batu bara, kebencanaan, proyek strategis, sama potensi EBTKE. Sekarang udah nggak ada lagi. Kemarin peta fasilitas sumber daya. Oke. Kita masuk dulu ke petanya. Coba kita lihat. Ini adalah peta mineral ya. Oke. Nah, di sini anomali magnet, geologi, litologi, struktur, rawan bencana, kan hilir, kilang minyak, konversi arus laut, itu.
Oke, jadi di sini ada litologi akuifer ya. Kalau kita dekati, ya maka ini keluar nih. Ini tuh tadinya energi dan sumber daya. Ini ada panduannya. Kita berdasarkan peta, kita hanya mau lihat coba kita sektor lain ya. Geologi. Kita hanya lihat geologi dan kemudian kita lihat cekungan air tanah. Oke. Nah, ya ini kita bisa mulai mengeksplor ya kondisi-kondisi air tanah yang ada di dalam lokasi kalian. Jadi kalau misalkan ini Palembang kan ya, ini Palembang. Ini nih, oke. Tadi kita mau lihat batas administrasi. Batas administrasi, tidak ada namanya. Kita keluarkan dulu. Oke. Ini dulu kemarin itu saya gunakan untuk potensi surya. Oke, saya sudah ya. Kita lihat dulu kan ini ada peta yang sudah on. Kemudian batu bara ya. Layernya. Mana ini ada yang EBT. Saya remove dulu. Ini kok udah keluar sendiri aja ya. Ini peta ini adalah peta kepemilikan ini. Minerba ya. Minerba juga bukan minyak dan gas. Ini ada peta yang muncul. Saya hanya mau kita mau lihat rawan gerakan tanah misalkan ya, ketenaga listrikan dan ada semua. Oke. Nanti kita akan mencoba menggunakan informasi peta-peta tadi ya untuk diskusi di dalam kuliah kita ya. Oke, saya ke slide terakhir. Oke. Ini sekarang semacam apa? Biar enak ya. Oke. Oke. Kalau kalian waktu kecil kan SD ngalamin nggak? Siapa yang bisa jawab boleh lab duluan, boleh pulang duluan. Oke, ini ada term, ada cukup banyak term. Oke, siapa yang tahu, yang mau menjelaskan artesian aquifer? Silakan tunjuk tangan. Apa itu artesian aquifer? Atau aquifer artesis? Yo, siapa yang tahu? Oke. Atau dari sekian banyak definisi, siapa yang mau menjelaskan? Satu atau boleh satu, boleh dua. Oke, Carmila Putri, oke. Mau yang mana? Yang artesian aquifer itu Pak, Ya. terminologi yang lain itu confined aquifer atau aquifer yang tertekan.
Nah, kalau misalnya aquifer itu adalah lapisan yang bisa mengalirkan air gitu Pak. Jadi kayak dia memiliki porositas dan permeabilitas. Biasanya lapisan aquifer itu misalnya kayak batu pasir gitu Pak. Terus yang unconfined aquifer itu kebalikan dari artesian aquifer, yaitu aquifer yang tidak tertekan. Nah, kalau misalnya artesian aquifer itu biasanya di atas lapisan aquifer itu ada lapisan yang kayak batu lempung tadi, akuitat ya Pak. Ya, akuitat betul. Oke. Jadi artesian aquifer, aquifer sama confined aquifer sudah dijelaskan oleh Carmila ya. Carmila boleh live ya. Oke. Makasih Pak. Oke. Siapa lagi yang mau jelaskan? Ayo. Yang nggak bisa jawab sampai sore nih. Nggak keluar-keluar dari rumah. Ayo, siapa yang mau menjelaskan? Ayo, betul tadi Carmila. Siapa nih? Siapa yang mau jelasin? Rizky atau Pelina atau Dona atau Adrian, Peyi, Rido, ayo. Siapa yang mau menjelaskan? Silakan raise hand. Yang mana aja boleh. Tadi kan udah artesian, aquifer, confined, sama unconfined udah 4 ya. Ini masih banyak. Infiltrasi itu apa? Influent itu apa? Overland flow itu apa? Pressure aquifer itu apa? Permeability itu apa? Ayo, siapa yang mau jawab? Ini biar kelihatan bahwa kalian itu menyimak. Ini tadi spring, mata air. Siapa tadi yang udah bicara spring? Izul? Mana Izul? Masih ada? Ada, Apa Pak. itu Jul? Spring Jul? Nanti biar Yo menjelaskan yang ya apa itu tadi Jul? Spring itu apa? Mata air itu? Mata air adalah atau bagaimana proses terbentuknya mata air? Baik, Pak. Jadi spring atau mata air adalah keadaan di mana suatu air yang mengalir keluar dari tanah. Nah, keadaan itu bisa disebabkan salah satunya oleh adanya patahan pada batuan. Jadi karena terjadinya patahan dari batuan dan ada aliran air tanah di sekitar daerah situ, jadi airnya itu dapat keluar dari patahan-patahan batuan tersebut. Oke, ya masih boleh lah ya, karena sebetulnya kan spring itu tadi digambar bisa jadi keluar memang akibat dari prosesnya, tidak ada patahan. Tapi Izul menjelaskan ada patahan. Oke, boleh itu. Ya. Oke. Ya, ini ada dua, ada Arnes sama Rio. Oke. Arnes dulu ya, Rio lady first ya. Oke. Yang mana? Jelasin yang mana? Izin Pak, mau menjelaskan yang unconfined aquifer itu Pak. Oke, Sama gimana? flow. Kalau unconfined aquifer itu kan Pak disebut juga dengan aquifer bebas. Itu aquifernya berupa air tanahnya itu merupakan batas dari zona jenuh air. Kalau dia yang overland flow itu kayak banjir kiriman. Jadi sebelum itu terjadi banjir di permukaan tanah sebelum masuk ke sungai gitu Pak. Jadi overland flow itu sebetulnya bahasa lain dari aliran permukaan ya. Dia bisa banjir bisa tidak, tapi semua air yang mengalir di permukaan itu namanya overland flow. Kalau masuk namanya infiltration gitu ya. Itu ya. Siapa? Artinya jadi overland flow itu air permukaannya. Kalau masuk ke dalam tanah jadinya air infiltrasi. Masuk infiltrasi jadilah dia unconfined aquifer ya. Oke, boleh. Oke. Ya. Ya, sekarang oke, Dio. Ya. Dio silakan. Izin jawab, Pak. Mau jelasin yang permeability sama porosity. Oke.
Jadi permeability sama porosity itu, atau bahasa Indonesia itu kan permeabilitas dan porositas itu saling berhubungan, Pak. Jadi porositas sendiri kan perbandingan volume rongga-rongga pori terhadap volume total seluruh batuan. Terus sedangkan untuk permeabilitas sendiri itu suatu sifat pada batuan reservoir untuk dapat meloloskan fluida, Pak, melalui pori-pori yang berhubungan tanpa merusak partikel pembentuk atau kerangka batuannya itu sendiri, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya betul, Rio, betul. Silahkan ya. Oke, Rido. Baik Pak. Izin Pak, ingin menjelaskan terminologi yang recharge dengan discharge, Pak. Oke. Untuk recharge dengan discharge ini sebenarnya saling berhubungan, Bang. Saling berhubungan, Pak. Untuk recharge ini kegiatan seperti kita ingin ketika muka air, water table itu turun, terus kita ingin water table yang kembali semula, itu kita suntikkan atau kita injeksikan air dari permukaan ke bawah permukaan agar water table-nya kembali normal. Sedangkan kalau discharge itu kegiatan seperti kita mengambil air dari bawah permukaan, mengambil air tanah untuk digunakan di permukaan. Seperti itu, Pak. Ya, jadi recharge itu pengisian, discharge itu pengambilan. Oke, ya. Tadi mengambil recharge itu bisa hujan, bisa juga buatan ya, seperti tadi Rido sampaikan. Oke, Rido silahkan. Oke, siapa lagi? Ini dari 21 baru 5 orang yang ngomong. Ayo yang lain. Ada Sakila, ada Eki, ada Anissa, ada Amalia, ada Randy, ada Ikdan, Jalsa. Ayo, siapa? Siapa yang mau menjelaskan? Water table apa water table? Siapa? Saya, Pak. Oke, Anissa, silakan. Jadi water table itu merupakan muka air tanah, di mana batas bawah tanah dengan permukaan bumi gitu, Pak. Dan untuk water table ini bisa dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitar gitu, Pak. Dan juga bisa dipengaruhi oleh adanya hujan juga, Pak. Oke. Ya, jadi water table itu adalah muka air tanah ya, betul tadi. Oke, ya, Anissa betul. Oke, satu lagi. Ini masih ada tinggal 7 menit lah, biar kita bisa istirahat, karena mungkin ada kuliah berikutnya ya. Satu lagi siapa? Satu lagi, oke, Dona Sabila. Oke. Jelasin apa? Yang hidrolik head. Iya. Hidrolik head. Hidrolik ada PVC atau hidrogradient atau hydraulic head, ada 3 itu. Hidrolik head itu adalah beda elevasi permukaan air tanah. Terus juga sama cone of difference. Oke, cone of difference ya. Itu penjelasan tentang pemukiman di mana daerah industri itu tidak boleh di dekat dengan permukaan. Seperti itu, Pak. Oke, jadi cone of depression itu adalah satu kondisi turunnya muka air tanah akibat pengambilan, gitu definisinya ya. Jadi air tanah itu akan turun mengakibatkan bentuk cone itu konus, depresi konus. Ya bayangannya seperti cone, makanya kenapa disebut cone of depression, karena bentuknya seperti cone. Kalau kalian bayangkan es krim cone kan bentuknya seperti itu ya. Es krim cone itu yang gambarnya kira-kira seperti itu. Jadi cone of depression itu adalah turunnya muka air tanah akibat pengambilan. Pengambilannya bisa oleh rumah tangga, oleh industri, oleh bisnis, ataupun oleh hal yang lain. Oke, itu kuliah kita hari ini. Sebelum saya tutup, ada yang mau nanya? Ada 5 menit. Oke, kalau tidak ada, oke, demikian kuliah kita hari ini. Dan kita ketemu lagi minggu depan ya, jamnya sama, kita akan membahas hal yang lain. Nanti saya akan upload dulu. Jadi sekarang saya usahakan materinya saya upload sehari sebelum. Kemudian nanti kalian saya minta untuk mempelajari. Nanti pas begitu masuk kuliah,
kita akan coba bagi ke dalam 3 tahap. Jadi kalau kuliah kita 50 atau 100 menit ya, 30 menit pertama mengatakan apa yang Anda ketahui. Nanti akan susun pertanyaannya. 30 menit kedua saya akan jelaskan, dan 30 menit terakhir itu bicara mengenai poin-poin yang Anda baca ya. Anda silahkan bertanya untuk diskusi ya. Nanti kalau tidak ada yang bertanya, nanti giliran saya yang bertanya, kira-kira gitu. Oke, nanti materinya seperti biasa akan saya upload, dan semoga sehat semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya N ya. Oke.